Konnichiwa minasan. Kembali lagi saya akan menjelaskan tentang pola kalimat minta tolong. Di sini ada tekudasai, ada juga perubahan merekei yang artinya sama sebenarnya minta tolong. Tetapi tekudasai ini lebih sopan daripada merekei. Contohnya, Nihongo de hanashite kudasai, yang artinya tolong berbicara dalam bahasa Jepang. Kita lihat contoh yang meirei. Kita lihat perubahannya dulu ya di sini. Perubahannya itu masnya dihilangkan, vokal i dirubah menjadi vokal e. Contohnya, kaki mas jadi kakek. Kemudian yang kedua, masnya dihilangkan ditambahin ro. Contohnya, tabero, tabemas, tabero, yang artinya makanlah. Sini artinya lah ya minasang. Kemudian yang grup 3 ini ada simas jadi shiro, kimas jadi koi. Oke. Meirei dan tekudasai ini sama, tetapi lebih sopan tekudasai. Ada lagi yang lebih sopannya, o masih dihilangkan kudasai, itu lebih sopan. Contohnya, omachi kudasai, tolong tunggu sebentar. Kalau meirei ini tidak bisa digunakan untuk di atasnya kita ya minasang, seperti contohnya kepala bagian, buco, kaco, saco, itu tidak sopan ya minasang. Tetapi meirei ini bisa digunakan ketika dalam keadaan urgent. Kayak misalnya di perusahaan ada kebakaran, kita bisa memakai ini. Itu bisa ya minasang. Tapi kalau kegiatan sehari-hari kita tidak bisa pakai meirei. Yang bisa dipakai itu tekudasai atau o masa dihilangkan kudasai. Oke. Kemudian sekarang saya menjelaskan tentang pola kalimat memberi, yaitu kuremas, kudasaimas. Kemudian ada juga tekuremas dan tekudasai. Kuremas dan kudasaimas itu memberi, tapi memberi ini pola kalimat memberi untuk saya sendiri ya minasang, bukan untuk orang lain. Rumusnya begini, ini memberi kepada saya, yang memberi itu bebas. Memberi bebas itu seperti kayak orang lain memberikan kepada saya, keluarga kepada saya, itu pakai kuremas. Kemudian kepada kandung, ketika orang lain memberikan kepada keluarga kita, seperti ibu, bapak, adik kita, kakak kita, itu pakainya kuremas. Yang memberi wajib orang lain ya, tidak boleh sama kandung. Kalau sama kandung itu pakainya agemas ya minasan. Contohnya tuh ketika ibu memberikan kepada saya itu kuremas, tetapi ketika saya memberikan kepada ibu itu agemas minasan. Pola kalimatnya begini. P itu pelakunya pakai partikel wa atau ga. Kemudian targetnya ini pakai partikel ni yang artinya kepada. Kemudian objek partikelnya o, kemudian kuremas atau kudasaimas. Contoh kalimatnya, Mia-san wa watashi ni kutsu o kuremashita, yang artinya saudara Mia telah memberi sepatu kepada saya. Dalam pola kuremas ini, watashi ni ini bisa diikutkan atau tidak diikutkan juga tidak apa-apa. Karena kalau tidak diikutkan, kita melihat di sini kuremas aja itu sudah artinya memberikan kepada saya. Oke. Kalau kudasaimas ini digunakan untuk lebih sopan nih minasang, kepada di atas kita. Maksudnya gitu. Maksudnya di atas kita memberikan kepada saya. Kayak gitu. Contohnya, bucho wa kutsu o kudasaimashita, yang artinya kepala bagian
telah memberi sepatu kepada saya. Nah, di sini saya tidak pakai watashi ni ya minasang, karena sini sudah menjelaskan. Ini sudah menjelaskan memberi kepada saya. Oke, kemudian kuremas dan kudasaimasu juga ada pola tekeinya ya minasang. Kata kerja te kuremas atau kata kerja te kudasaimasu yang artinya makan. Langsung contohnya ya. Chichi wa jitensha o katte kuremashita, yang artinya ayah telah membelikan kate kuremashita, membelikan sepeda kepada saya. Kemudian yang te kudasai sama yang minasang, ketika atasan memberikan kepada saya. Oke minasang, oke. Selanjutnya ini pola memberi juga sama yang minasang, tetapi memberinya ini kepada orang lain. Kalau tadi orang lain yang memberi kepada saya, sekarang pelakunya ini adalah saya yang memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain, sama-sama orang lain, sama-sama kandung, yaitu yarimas, agemas, sasi agemas. Yarimas, agemas ini konteksnya sama yang minasang, bisa kepada sesama, kepada adik, atau yarimas ini bisa digunakan kepada tumbuhan juga. Oke. Kalau sasi agemas ini kepada atasan kita yang minasang, atau orang yang dihargai. Di sini juga rumusnya ada pelaku ini partikelnya wa atau ga, kemudian targetnya ini partikelnya ni, objek partikel o, yarimas, agemas, sasi agemas. Di sini juga sama karena ini memberi, jadi ini artinya kepada ya minasang. Oke, selanjutnya kita ke contohnya. Contohnya, watashi wa imouto ni kabang o yarimashita, yang artinya saya telah memberi tas kepada adik perempuan. Oke, di sini juga ada pola kalimat kata kerja te yarimas agemas, te agemas atau te sasi agemas. Di sini artinya makan juga yang minasang karena ini memberi. Oke. Contohnya, watashi wa miyasang ni jisho o kasite agemashita, yang artinya saya telah meminjamkan kasite agemashita, meminjamkan kamus kepada saudara Mia. Oke. Kemudian yang terakhir ini ini pola kalimat menerima. Menerima itu moraimas atau itadakimasu. Moraimas untuk sesama, itadakimasu untuk atasan yang minasang atau orang yang kita hargai. Rumusnya ini dibalik ya minasang. Ini dibalik. Ketika ini pelaku kemudian target. Kalau ini target dulu. Targetnya pakai partikel wa atau ga, kemudian pelaku pakai ni atau kara. Ni atau kara di sini artinya dari. Kemudian objek partikel o, moraimas atau itadakimasu, yang artinya menerima. Contohnya, watashi wa haha ni okane o moraimashita, yang artinya saya telah menerima, ini menerima ya minasang, telah menerima uang dari ibu. Oke. Kalau yang tadi memberi, kalau ini menerima. Oke. Itadakimasu di sini bukan itadakimasu makan aja ya minasang. Ini juga itadakimasu tuh bentuk sopannya, bentuk sopan menerima atau kenjonya dari makan, minum, dan menerima. Oke. Kemudian pola kalimat te-nya, te moraimas atau te itadakimasu, yang artinya di sini dikan. Kalau yang tadi memberi makan, kalau di sini kalau menerima dikan. Rumusnya target partikel wa atau ga, pelakunya partikel ni yang artinya oleh, objek partikel o, kata kerja te moraimas atau te itadakimasu. Kenapa di sini artinya oleh? Karena seperti kemarin yang minasang, karena di sini ada
perubahan di kan. Semua yang perubahan di itu pasti partikel ni-nya itu artinya oleh. Oke, contohnya. Watashi wa imoto ni keki o sukute moraimashita. Yang artinya, saya telah dibuatkan kue oleh adik perempuan saya. Oke, udah mengerti ya minasang? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketika kata tanya menjadi kata benda. Nih, ketika kata tanya desnya hilang, kemudian tambahkan kak, itu sudah menjadi kata benda, bukan kata tanya lagi ya minasang. Kemudian kata tanya di sini ada nani, dare, doko, itsu. Ketika kita menyebutkan ini nani, dare, doko, itsu tanpa ka, itu juga sudah menjadi kata tanya minasang. Tetapi ketika ditambahkan ka dan tanpa des, itu artinya itu sudah menjadi kata benda yang artinya nanika artinya sesuatu, dareka seseorang, dokoka suatu tempat, itsuka suatu saat. Ini menjadi kata benda ya minasang. Oke. Jadi ketika ada nanika itu bukan lagi kata tanya kecuali ada desnya. Kalau ada desnya, misalnya dari deska berarti itu siapa maksudnya kayak gitu ya minasang. Oke, kemudian di sini ada pola kalimat atau itu bisa diikuti wa dan de yang artinya nanti selanjutnya. Kemudian nani ta, take, atau kabe no, atau artinya setelah. Contohnya nih, di sini ada atau juga ketemu dengan STLW ya minasang, yang artinya contohnya atau asta artinya sisa besok lagi. Di sini artinya lagi, konteksnya sisa atau tinggal ya minasang. Jadi atau asta artinya sisa besok lagi. Kemudian yang kedua ada mata, diikutkan dengan STLW, bisa dengan kata kerja atau keterangan yang artinya lagi. Ini konteksnya berulang ya minasang. Contohnya mata asta besok lagi, atau dalam buku biasanya diartikan sampai jumpa lagi. Ini berulang. Oke, besok lagi atau sampai jumpa lagi itu berulang karena besok kita akan jumpa lagi, akan bertemu lagi minasang. Oke. Kemudian di sini yang ketiga ada mau. Mau di sini artinya lagi. Bebas ya minasang laginya. Kemudian mau ketemu kata keterangan atau kata kerja yang artinya sudah. Contoh yang lagi ini mau tabemas gitu kan. Yang artinya sudah. Mau tabemas sudah makan. Oke. Misalnya ini yang artinya lagi ini sebenarnya contohnya mau sukoshi atau sedikit lagi gitu ya minasang. Oke, cukup sekian saja. Arigatou gozaimasu.